Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifal Khaira, berasal dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang hasil laporan praktik kerja lapangan pada Badan Pusat Statistik Kota Bukit Tinggi. Di sini saya akan mulai menjabarkannya dari pendahuluan. Nah, pada laporan saya ada 4 topik pembahasan yang akan saya jelaskan. Topik pertama yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Pertama, latar belakang mengapa saya melakukan praktik kerja lapangan pada Badan Pusat Statistik Kota Bukit Tinggi. Nah, praktik kerja lapangan adalah suatu penyelenggaraan yang menggabungkan secara sistematis pendidikan formal menuju dunia kerja. Praktik kerja lapangan akan memperlihatkan kepada mahasiswa atau mahasiswi bagaimana situasi nyata dalam dunia kerja dan memberikan ilmu yang tidak diperoleh selama di perguruan tinggi. Nah, praktik kerja lapangan itu sendiri merupakan mata kuliah dengan 4 SKS yang dilaksanakan oleh mahasiswa atau mahasiswi jurusan akuntansi Diploma 3 Politeknik Negeri Padang pada awal semester 6 selama 3 bulan, yaitu dari tanggal 15 Februari sampai 15 Mei 2021. Nah, poin kedua yaitu tujuan pelaksanaan praktik kerja lapangan. Tujuan saya melaksanakan praktik kerja lapangan di kantor Badan Pusat Statistik Kota Bukit Tinggi adalah untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan menerapkannya dalam dunia kerja. Untuk membandingkan ilmu dan teori yang saya dapatkan dalam masa perkuliahan dengan penerapan di dunia kerja. Yang ketiga, untuk membentuk mahasiswa dan mahasiswi menjadi lebih bertanggung jawab dan disiplin. Poin ketiga yaitu manfaat pelaksanaan praktik kerja lapangan. Adapun manfaat pelaksanaan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa, yang pertama untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama di perkuliahan. Yang kedua, untuk membantu mahasiswa mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja. Yang ketiga, untuk menambah wawasan mahasiswa tentang dunia kerja. Bagi Politeknik Negeri Padang, yang pertama menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan kompeten yang tinggi. Yang kedua, untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan yang vokasional. Yang ketiga, menjalin kerjasama bilateral antara perguruan tinggi dengan instansi. Bagi entitas, yang pertama sebagai bukti kepedulian instansi terhadap dunia pendidikan. Yang kedua, membantu instansi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, poin keempat yaitu sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan dalam pelaporan praktik kerja lapangan ini terdiri dari 5 bab. Nah, topik selanjutnya itu topik kedua tentang profil Badan Pusat Statistik Kota Bukit Tinggi. Nah, BPS adalah suatu lembaga non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS disebut dengan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Dan secara formal, nama Biro Pusat Statistik diubah menjadi Badan Pusat Statistik. Visi misi dari Badan Pusat Statistik. Visi misi Badan Pusat Statistik adalah visinya sendiri, yaitu penyedia data statistik yang berkualitas untuk Indonesia maju. Dari BPS adalah menyediakan data statistik yang berkualitas yang berstandar nasional dan internasional. Yang kedua, membina lembaga kementerian melalui sistem statistik nasional yang berkesinambungan. Ketiga, mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik. Yang keempat, membangun SDM yang unggul. Selanjutnya yaitu struktur organisasi BPS Kota Bukit Tinggi. BPS Kota Bukit Tinggi dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh kepala subbagian umum, bendahara, dan kepala seksi. Struktur organisasi lengkapnya dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, topik ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah membuat struktur organisasi pada Badan Pusat Statistik Kota Bukit Tinggi menggunakan aplikasi CorelDRAW X7. Di sini ada perubahan struktur organisasi pada tahun 2021. Oleh karena itu, saya diinstruksikan untuk membuat struktur tersebut menggunakan aplikasi CorelDRAW X7. Nah, strukturnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, kegiatan saya yang kedua yaitu mengarsipkan peta wilayah dan surat tugas kunjungan pendaftaran Susenas Maret 2021. Di sini saya diinstruksikan untuk mengarsipkan peta wilayah dan surat tugas kunjungan pendaftaran Susenas Maret 2021. Peta wilayah adalah peta blok sensus yang berisi kecamatan, kabupaten,
Kegiatan saya yang ketiga yaitu mendesain cover laporan kinerja, infografis, poster, dan lain-lain. Di sini saya diinstruksikan untuk membuat suatu desain, poster, dan infografis. Kegiatan keempat membuat notulen rapat pegawai 13 April 2021. Nah, saya diinstruksikan untuk membuat notulen rapat di Microsoft Word, kemudian di-print dan diarsipkan. Kegiatan kelima yaitu saya melakukan stock of name pada alat tulis kantor. Saya diinstruksikan melakukan stock of name pada alat tulis kantor. Saya diberikan daftar alat tulis kantor yang ada pada lemari bagian tata usaha, dan di sana saya mencocokkan dengan alat tulis kantor yang ada di lemari. Jika cocok, saya memberikan tanda centang pada daftar alat tulis kantor. Nah, kegiatan keenam saya melakukan pencacahan Susenas Maret 2021. Di sini saya diinstruksikan untuk turun ke lapangan bersama tim pencacah untuk mewawancarai penduduk yang terpilih sebagai sampel listing. Pencacah mewawancarai untuk mendapatkan suatu data sesuai dengan dokumen K dan dokumen KP. Dokumen K berisi identitas, NIK, tempat tinggal, sedangkan dokumen KP berisi pengeluaran atau bahan makanan minuman yang dimakan selama seminggu terakhir atau rokok yang digunakan selama seminggu terakhir. Nah, selanjutnya mengarsipkan surat keputusan 2021. Nah, saya menyusun surat keputusan 2021 dari tahun terkecil ke tahun terbesar dan disusun di filing kabinet. Kegiatan saya selanjutnya menginput data listing Susenas Maret 2021. Saya diikutsertakan dalam satu tim, yaitu tim pengolahan Susenas Maret 2021. Nah, listing itu sendiri adalah pendaftaran. Setiap akan dilaksanakan survei, kita harus melakukan listing terlebih dahulu. Nah, objek surveinya itu sendiri adalah rumah tangga, didaftarkan terlebih dahulu ke belangko, dan listing tersebut dilakukan dalam suatu blok sensus, yaitu suatu wilayah kerja statistik. Nah, selanjutnya itu mengentri hasil pencacahan Susenas Maret 2021. Susenas adalah salah satu kerja Badan Pusat Statistik. Susenas dilakukan secara paralel, yaitu 2 periode dalam setahun, bulan Maret dan bulan September, dan sampelnya dalam satu blok sensus ada 10 rumah tangga. Di Bukit Tinggi sendiri ada 55 blok sensus di bulan Maret dan 10 blok sensus di bulan September. Nah, kegiatan ke-10 yaitu melakukan validasi hasil pencacahan Susenas Maret 2021. Nah, tujuannya dilakukan validasi untuk melihat akurasi data dan melihat kecocokan data sudah termasuk data normal atau tidak. Kegiatan ke-11 saya memberikan lembar batch pada dokumen Susenas Maret 2021. Lembar batch berfungsi untuk mengontrol dokumen masuk sampai pengolahan. Kegiatan selanjutnya melakukan scan terhadap BKU penerimaan dan PPK PNS. Nah, hasil scan tersebut dalam bentuk file PDF. Kegiatan ke-13 mengisi surat ATK. Surat ATK berisi nama barang dan jumlah barang yang diperlukan. Seluruh pegawai memerlukan barang ATK wajib mengisi surat tersebut dan ditandatangani oleh penerima barang dan petugas gudang. Kegiatan ke-14 menginput data pemakaian persediaan dan data pembelian persediaan menggunakan aplikasi akuntansi persediaan. Di sini saya diinstruksikan untuk menginput data pemakaian persediaan di bulan Januari, Februari, dan Maret, serta data pembelian persediaan di bulan tersebut, dan diinput berdasarkan data pemakaian yang telah dicatat atau yang telah digunakan. Kegiatan ke-15 menginput sumber data kinerja tahun 2021. Saya diinstruksikan untuk menginput sumber data kinerja tahun 2021. Sumber data kinerja adalah pelaporan data kinerja pada tahun 2021. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas topik keempat, yaitu pembelajaran yang diperoleh. Dalam topik keempat ini ada 5 poin yang akan dibahas. Nah, poin pertama yaitu hal-hal yang diterima selama perkuliahan yang bermanfaat terhadap pekerjaan selama praktik kerja lapangan. Hal-hal positif yang diperoleh yaitu yang pertama menambah kemampuan interaksi dan bekerjasama dengan orang lain, yang kedua disiplin, yang ketiga berpikir kritis, yang keempat manajemen waktu, yang kelima terlatih untuk bekerja keras. Nah, poin yang kedua yaitu manfaat PKL terhadap pengembangan soft skill dan evaluasi terhadap soft skill yang dimiliki. Pengembangan soft skill yang saya rasakan adalah kemampuan komunikasi, yang kedua manajemen waktu, yang ketiga pengembangan soft skill di bidang kreativitas. Poin selanjutnya penjabaran manfaat PKL terhadap pengembangan kemampuan kognitif dan evaluasi terhadap pengembangan kemampuan kognitif.
Manfaat PKL terhadap pengembangan kognitif. Dalam pengembangan kemampuan kognitif, saya bisa menilai pekerjaan dan apa dampak dari pekerjaan yang saya lakukan. Saya mampu memecahkan masalah dalam pekerjaan dengan cara mendiskusikan. Poin selanjutnya, identifikasi kunci sukses dalam bekerja berdasarkan pengalaman tempat PKL. Berdasarkan pengalaman saya selama PKL, saya dapat mengidentifikasi kunci sukses sebagai berikut. Yang pertama, disiplin dan menjaga etika dalam bekerja. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik dengan semua elemen yang ada di tempat kerja. Yang ketiga, jangan pernah takut bertanya mengenai sesuatu yang belum dipelajari ataupun dipahami. Nah, poin terakhir, penjabaran mengenai rencana perbaikan, pengembangan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan PKL. Adapun rencana perbaikan atau pengembangan diri, karir, dan pendidikan yang akan saya lakukan berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan PKL, seperti yang pertama, belajar lebih banyak lagi dan lebih giat lagi, karena selama pelaksanaan PKL saya menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu dipelajari baik di bidang ilmu akuntansi baik non akuntansi.